KWK untuk melanjutkan dari bab sebelumnya, saya akan membahas tentang bab 4 yang berjudul materinya itu materi dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal ini itu akan membahas tentang manusia dan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Yang pertama, hakikat dasar manusia. Nah, hakikat dasar manusia itu dipandang sebagai makhluk multidimensi yang memiliki yang pertama itu makhluk biologis. Jadi memiliki tubuh fisik dan kebutuhan dasar seperti kayak makan, minum, tempat tinggal yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup. Yang kedua itu makhluk rasional ataupun berpikir, di mana manusia itu memiliki akal budi, kemampuan untuk menalar ataupun logika, memecahkan masalah, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu makhluk sosial. Artinya manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Dia membutuhkan interaksi, membutuhkan komunikasi, dan pembentukan masyarakat ataupun komunitas di sekitarnya. Kemudian yang keempat itu makhluk etis ataupun spiritual, di mana manusia itu memiliki kesadaran moral, hati nurani, dan kebutuhan untuk mencari makna hidup, seperti spiritualitas yang membedakannya dari makhluk lain. Selanjutnya, nilai-nilai kemanusiaan. Inti dari nilai-nilai kemanusiaan itu adalah dia itu membahas tentang prinsip-prinsip moral universal yang melekat pada martabat manusia itu sendiri, terlepas dari dia suku apa, agama apa, ras ataupun bahkan status sosial. Nah, prinsip-prinsip nilai kemanusiaan ini yang pertama itu martabat manusia, di mana pengakuan bahwa setiap individu itu memiliki nilai bawaan yang tidak dapat dicabut ataupun dipertukarkan. Itu adalah dasar dari semua hak asasi manusia. Kemudian yang kedua itu keadilan, di mana tuntutan untuk memperlakukan setiap orang secara adil, di mana dia secara adil memberikan hak yang sama dan menyeimbangkan hak serta kewajiban. Kemudian yang ketiga itu kesetaraan, prinsip bahwa semua manusia itu adalah hal yang sama di mata hukum dan moral, serta harus mendapatkan kesempatan yang sama. Yang ketiga itu atau yang keempat itu toleransi dan penghargaan, di mana sikap menerima dan menghargai perbedaan pandangan, keyakinan, dan budaya orang lain tanpa adanya diskriminasi. Kemudian selanjutnya itu welas asih, di mana kemampuan kita ataupun kemampuan manusia untuk merasakan penderitaan orang lain dan mendorong untuk kita membantu untuk meredakannya, ataupun dalam bahasa sederhananya itu empati yang diwujudkan dalam tindakan. Nah, selanjutnya bagaimanakah peran dari nilai-nilai kemanusiaan itu? Nah, peran ini itu akan berfungsi sebagai kompas moral dalam kehidupan, di mana seperti pedoman etika yang menjadikan dasar bagi etika, hukum, dan tata krama dalam masyarakat. Kemudian yang kedua itu mencegah konflik, yaitu kita itu harus saling pengertian dan resolusi konflik secara damai. Kemudian dasar dari HAM ataupun hak asasi manusia yang menjadi landasan filosofis bagi deklarasi universal hak asasi manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dalam materi ini. Selanjutnya saya akan membahas pada bab selanjutnya, itu bab kelima.